Dampak banjir besar di Cina, korban jiwa sampai pabrik meledak. Banjir di Cina menimbulkan banyak kerusakan. Sejumlah wilayah di Henan dan Zhengzhou juga tertimpa bencana seperti tanah longsor, bendungan yang banjir, sungai yang meluap hingga kereta bawah tanah yang terendam. Kerugian akibat banjir disebut mencapai 1,22 miliar yuan atau 190 juta US dollar atau setara dengan 2,7 triliun rupiah. Asumsi kurs 14.497 korban jiwa juga berjatuhan. Misalnya 14 pekerja yang meninggal di proyek terowongan jalan tol. Para pekerja ini disebut tidak bisa menyelamatkan diri saat air datang. Kemudian di kereta bawah tanah ada 500 orang yang terjebak dan 12 diantaranya meninggal dunia. Ketinggian air di kereta bawah tanah setinggi orang dewasa. Ratusan orang yang terjebak berusaha menahan kepala mereka di atas agar tetap bisa bernafas. Banjir ini juga menutup jalan raya dan menyebabkan mobil dan bangunan terendam. Tidak hanya itu, sebuah pabrik aluminium juga terdampak banjir. Pabrik itu meledak karena pembangkit listrik Dengfeng Power Group yang meledak, dan ketika banjir terjadi, arusnya masuk ke dalam pabrik dan menyebar ke larutan bersuhu tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Badan Meteorologi Henan menyebut jika banjir di Cina disebabkan akibat curah hujan yang tinggi. Profesor Lee Kuan Yew School of Singapore, Eduardo Ararao, mengungkapkan pemerintah Cina harus melakukan evaluasi jika proyek infrastruktur turut mempengaruhi cuaca ekstrim saat ini yang berujung banjir di Cina. Pertama-tama, pemerintah Cina harus sadar jika proyek infrastruktur di masa lalu ini sangat rentan dengan peristiwa ini, kata dia dikutip dari Reuters. Hal itu sama dengan yang terjadi di Jerman. Dia mengungkap perubahan iklim sangat mempengaruhi curah hujan. Otoritas Cina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan berlangsung ke depannya. Tingginya curah hujan beberapa hari ini disebut menjadi yang tertinggi selama 1000 tahun. Kota Zhengzhou berpenduduk 12 juta orang adalah salah satu daerah yang paling parah dilanda banjir dengan 12 orang tewas setelah terjebak berjam-jam di jalur kereta bawah tanah. Sementara di Henan dengan 99 juta penduduk, salah satu provinsi terpadat dan termiskin di Cina dengan banyak lahan pertanian dan pabrik. Pariwisata hancur, Cina kini diserang wabah pes. Kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 belum mereda, kini Cina harus menghadapi serangan wabah baru, yaitu penyakit pes. Akibatnya industri pariwisata di beberapa wilayah Cina terpaksa ditutup. Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah pes, pemerintah memutuskan untuk menutup destinasi wisata di Inner Mongolia. Keputusan itu diambil setelah dikonfirmasi beberapa kasus pes di minggu ini. Kasus pes ditemukan di Bayan Nur yang terletak di barat laut ibu kota Beijing. 5 titik padang rumput di sana telah ditutup. Pengunjung dilarang memasuki daerah yang terkena dampak pes dan mengunjungi wilayah sekitarnya. Pihak berwenang Inner Mongolia telah mengetatkan penjagaan di lokasi wisata padang rumput atau sabana. Traveler dipastikan tidak memberi makan atau menyentuh hewan liar. Pemerintah ingin mengurangi populasi tikus atau kutu yang mungkin membawa penyakit menurut laporan Xinhua seperti diberitakan CNN. Otoritas rumah sakit di Bayan Nur, Inner Mongolia pertama kali memberitahu pejabat kota tentang kasus yang dicurigai pes pada hari Sabtu. Peringatan kesehatan di kota itu kini ada di level 3 untuk pencegahan wabah dari 4 tingkat. Dokter secara resmi mendiagnosis kasus pes pada hari Selasa. Pasien diisolasi dan dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Wabah pes disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan kutu dan hewan yang terinfeksi. Pes adalah pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia atau Black Death. Black Death menewaskan sekitar 50 juta orang di Eropa pada abad pertengahan. Wabah pes merupakan salah satu dari 3 wabah yang menyebabkan kelenjar getah bening yang membengkak, demam, kedinginan, dan batuk. Para ilmuwan dan
Ahli memperingatkan masyarakat untuk tidak panik jika ada kasus baru. Pes tidak benar-benar hilang dan antibiotik yang sudah ada dapat mencegah komplikasi dan kematian jika diberikan dalam waktu yang tepat dan cepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sedang memantau situasi pes di Inner Mongolia, Cina. Otoritas Kesehatan Bayan Nur memperingatkan masyarakat untuk melapor jika menemukan marmut yang mati atau sakit dan tidak memburu, menguliti atau memakannya. Marmut adalah jenis hewan pengerat tanah besar yang biasa dimakan di beberapa negara bagian Cina dan negara tetangga Mongolia secara historis. Marmut menyebabkan wabah pes di wilayah tersebut. Konsumsi daging atau organ marmut telah dikaitkan dengan segelintir kasus wabah bubonik atau pes yang terjadi baru-baru ini di perbatasan Cina. Kasus terbaru dilaporkan pada hari Senin. Kasus pes mendorong pihak berwenang di Rusia yang berbatasan dengan Mongolia. Pemerintah Cina memperingatkan penduduk di daerah perbatasan agar tidak berburu atau memakan daging marmut dan mengambil tindakan pencegahan terhadap gigitan serangga. Diterjang banjir bandang, krisis energi di Cina makin parah. Krisis energi di Cina semakin parah pasca diterjang banjir bandang. Banyak tambang batu bara harus berhenti total setelah terjadi banjir di Provinsi Shanxi. Provinsi Shanxi merupakan pusat tambang batu bara di Cina. Ada sebanyak 60 tambang batu bara terpaksa berhenti total akibat bencana tersebut. Adapun Provinsi Shanxi berkontribusi 25% dari total produksi batu bara di Cina. Wilayah pertambangan batu bara di dekat Shanxi pun terimbas bencana sehingga mau tidak mau harus menghentikan operasionalnya. Berdasarkan laporan Zhengzhou Commodity Exchange, banjir di Cina membawa harga batu bara terbang tinggi, menembus angka 219 US dollar per ton. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya 2 kali lipat dibandingkan awal tahun. Awal tahun ini harga energi di pasar global meningkat tajam, sementara pasokan listrik dan batu bara bersaing ketat menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah dan berpengaruh besar terhadap perekonomian, tulis Dewan Negara Cina seperti dilansir dari CNN Internasional. Sebagaimana diketahui, bencana banjir melanda saat Cina sedang berupaya keras meningkatkan pasokan batu bara untuk mengatasi krisis energi. Tahun lalu batu bara berkontribusi 60% bauran energi di Cina. Krisis energi di Cina menghantam 20 provinsi akibat pembatasan pasokan batu bara sehingga banyak pabrik berhenti beroperasi. Padahal secara konsumsi daya listrik Januari sampai Agustus tumbuh 14% dibandingkan tahun lalu.